warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjutkan kuliah hari ini keadaan ilmu tauhid. Ini pertemuan yang terakhir ya. Jadi, pertemuan terakhir untuk perkuliahan semester ini fisika dan ilmu tauhid. Di minggu depan itu batas UAS-nya. Karena kemarin soal UAS-nya sudah dikasih. Dia batasnya minggu depan ya. Minggu depan kemarin silakan satu-satu untuk apa? Untuk UTS, untuk UAS-nya ya, untuk UAS-nya. Nah, di pertemuan terakhir itu kita bahas bukunya di bab ke berapa ini? Oke, Bapak share dulu ya. Ini ya. Di pertemuan ke ini ya, di bab ke-7 ya. Jadi bab ke-7 itu beberapa topik pilihan. Pilihan bukan artinya yang lain dikesampingkan, tidak ya. Jadi ini hanya beberapa saja yang diambil karena kalau semuanya terlalu banyak. Nah, harapannya nanti kamu bisa mengembangkan lebih jauh gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke fisika dan ilmu tauhid, beberapa topik pilihannya. Yang pertama ada model atom, kemudian ada hakikat di balik materi dan dilatasi waktu gitu ya. Nah, untuk materinya mungkin sebentar saja ini. Jadi kita tahu model atom itu berkembang dari model atom contohnya John Dalton, kemudian ini ya, yang lain ini Rutherford dan sebagainya ya. Nah ini, jadi model atom Dalton, Thomson, Rutherford, model atom Bohr, dan terakhir itu model atom mekanika kuantum. Nah dari sini terlihat kalau model atom Dalton itu sangat divisualkan dengan bentuk yang rigid, bentuk yang bentuk partikel yang masih kelihatan, katakanlah seperti itu. Ini model atom Thomson. Jadi model atom Thomson itu seperti kue kismis. Nah, ini model atom Rutherford. Jadi ada inti di dalam, kemudian dikelilingi elektron yang muter. Ya, dan ini adalah model atom Bohr. Hampir sama dengan Rutherford, hanya saja ini ada lintasan-lintasan tertentunya model atom Bohr. Dan ini model atom di mekanika kuantum. Nah, seperti yang kita singgung di minggu kemarin, di mekanika kuantum semuanya dihadirkan dalam bentuk gelombang. Nah, di sini juga sama di mekanika, di model atom mekanika kuantum ya tetap seperti itu. Jadi semuanya hampir dihadirkan dalam bentuk gelombang. Artinya pencarian
pencarian tentang esensi dari partikel yang paling kecil, partikel penyusun alam semesta dan sebagainya, itu semakin tidak jelas. Nah, awal ini jelas, kemudian kecil-kecil, akhirnya dia makin tidak jelas, makin hilang. Nah, itu. Jadi materi itu kalau dikecil-kecilkan, makinnya lama-lama makin hilang, makin tidak jelas. Nah, ya. Nah, ini model atom mekanika kuantum. Nah, nanti silakan dibaca lagi, dipahami lagi. Nah, model atom mekanika kuantum itu biasanya dihadirkan dalam bentuk persamaan Schrödinger yang seperti ini ya. Nah, ada di fisika kuantum. Oke, ini kemudian ini azas ketidakpastian Heisenberg. Nah, ada beberapa nilai filosofi yang diambil dari sini ya. Jadi teori-teori tentang atom yang kita tahu ini semua hampir secara keseluruhan itu bersumber kepada filsafat Barat. Jadi filosof Barat tetap melihatnya sebagai suatu entitas materi. Nah, itu. Jadi pandangan awalnya, bahkan mungkin juga akhirnya, tetap sesuatu yang bersifat materi. Ya. Walaupun di akhir pencarian yang seperti di mekanika kuantum, tidak ada lagi materi di sini. Akan tetapi tetap saja hasilnya bisa diukur dengan nilai dan sebagainya. Artinya gaya dari pembelajaran filsafat Barat itu adalah materialistis. Jadi tetap ukurannya adalah materi. Ya. Walaupun semakin dicari, ya, ini menunjukkan bahwa materinya itu tidak ada di sini kan. Makin lama makin hilang. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa materinya itu tidak ada. Nah, akan tetapi karena filsafatnya adalah filsafat materialistis, maka semuanya harus bisa diukur dengan material. Nah, yang ini teori atom Asy'ariyah ini adalah pandangan lain dari teori atom tadi ya. Nah, kalau di filsafat Barat atom itu tetap ditujukan kepada materi ya. Tapi kalau di teori atom Asy'ariyah dia ada materinya, tapi titik tekannya, fokus bahasannya itu adalah jadi titik tekannya, titik bahasannya itu adalah apa yang menyebabkan materi itu, menyebabkan bergerak dan sebagainya itu apa. Nah, jadi di sini di teori atom Asy'ariyah ada namanya aksiden. Ya, nanti ada aksiden. Aksiden sesuatu yang menyebabkan atom itu ada, kemudian atom itu bergerak dan sebagainya. Nah, itu beda orientasi filsafat Barat dengan filsafat yang ini ya, teori atom Asy'ariyah. Jadi kalau filsafat Barat orientasinya tetap materi, objeknya yang dibahas, atomnya seperti apa, ya, fisiknya yang dibahas. Tapi kalau di teori atom Asy'ariyah yang dibahas itu lebih kepada yang menyebabkan. Nah, itu. Jadi fisiknya tetap ada,
atom itu tetap ada, tetapi di balik semua itu yang menjadi pokok bahasan di teori atom Asy'ariyah itu adalah aksiden, penyebabnya. Nah, nanti kamu silakan baca lagi atau cari dari sumber lain. Ya. Ini sangat bagus, sangat menarik di sini, tapi harus pelan-pelan bacanya. Sangat bagus bahasanya, sangat ini. Aslinya yang teori model atom Asy'ariyah itu ada di buku kausalitas karangan Hamid Zarkasi Fahmi kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada yang punya buku itu atau bisa dicari bentar. Nah, ini ya. Pengarangnya adalah Zarkasi, Hamid Fahmi Zarkasi ya. Jadi judulnya Kausalitas, Hukum Alam atau Tuhan. Nah, ini bukunya bagus, sangat bagus. Terutama menguraikan tentang konsep kausalitas yang berkaitan dengan kita, yang fisika, itu adalah tentang teori atom Asy'ariyah. Nah, itu sangat bagus buku. Silakan nanti dipahami lebih lanjut. Tapi intinya di sini yang disampaikan dalam buku ini bahwa kalau di filsafat barat orientasinya adalah materi, kalau di sini orientasinya adalah penyebab. Baik penyebab atom itu ada ataupun penyebab atom itu bergerak. Tentu ini berkaitan dengan kajian tauhid kita. Ya, ada tauhidul af'al. Bahwa segala perbuatan itu bersumber daripada Allah. Jadi atom itu tidak akan bergerak kalau tidak diizinkan oleh Allah. La tataharaku zarotun illa biiznillah. Nah, itu kalau yang sering dipakai untuk hadis yang sering dipakai. Jadi tidak akan bergerak satu zarah pun kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi atom ada ya ada, gitu kan? Siapa yang mengizinkan dia ada ya adalah Allah. Kemudian dia bergerak. Siapa yang mengizinkan dia bergerak? Ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ konsep tauhidnya. Ya. Jadi silakan belajar material atomnya, tapi jangan lupa bahwa atom itu yang mengadakan adalah Allah, kemudian yang menggerakkan juga dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak nanti akan ateis. Kalau begitu atom ini adanya sendiri, kemudian dia bergerak sendiri. Kalau di situ, berarti tidak ada yang menciptakan, dia punya sendiri. Nah, akan tetapi kenyataannya bahwa wujudnya atom itu karena ada wujudnya Allah, geraknya atom itu karena ada perbuatan Allah. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak, itu saja. Nah, ya. Itu kesimpulannya. Nanti kamu bahas lagi. Sangat menarik di sini ya. Nah, kemudian ini hakikat di balik materi, ini dari buku Harun Yahya. Dari buku Harun Yahya. Kesimpulannya nanti ini juga bukunya sangat bagus. Nanti silakan dicek. Nah, kesimpulannya adalah ya ini, yang bersifat hayali adalah diri
mereka sendiri, ya kita, dan benda-benda yang mereka miliki. Nah itu, kita itu bersifat hayal saja. Jadi sebenarnya yang goib itu adalah kita, tidak nyata kita itu. Nah, satu-satunya sifat wujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Jadi, hakikat yang ada di balik materi, apapun tadi, termasuk atom, ya adalah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu intinya. Jadi hakikat di balik materi. Ya. Nah, untuk menambahkan ceritanya, silakan dibaca lagi. Nah, ini makanya Bapak bilang tadi, kita sebentar saja yang di sini, nanti mungkin ditambahkan dengan diskusi. Bapak jadi hanya memberikan poin-poinnya saja. Itu ya. Jadi intinya, semua yang ada, materi yang ada, itu adalah bersifat hayal. Hayalan saja itu materinya. Kalau setelah itu ya tidak ada. Bahkan saat itu pun ya tidak ada sebenarnya. Adanya dia karena adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah konsep dilatasi waktu. Oke. Nah, ini konsep dilatasi waktu. Jadi ini berangkat dari konsep relativistik ya, tentang dilatasi waktu ya. Nah, subjeknya itu adalah Quran surat 22 ayat 47, Quran surat 32 ayat 5 dan Quran surat 70 ayat 4. Yang membicarakan perbandingan antara waktu dari sisi manusia dan dari sisi Tuhan. Ya. Nah, kalau tidak salah ada, nanti kamu cek ya, ada ya. Jadi satu hari adalah 1000 tahun di sisi Allah. Atau satu hari adalah 50.000 tahun di sisi Allah. Nah, ini sedikit dilakukan analisis dari konsep relativistik. Ya. Konsep relativistik dianalisis. Biasa ini di relativistik sudah ada. Ya, jadi T sama dengan T0 ini adalah dilatasi waktu. Nah, kemudian kita bandingkan P per C-nya itu adalah gamma T. Nah, didefinisikan gamma T-nya seperti ini. T0 adalah waktu proper dan T itu adalah waktu yang diukur bagi kerangka yang diam. Nah, kalau dihitung, kalau dihitung, ini dikonversi, jadi berapa tadi 1000 tahun, 50.000 tahun dikonversi dalam satuan jam, sekitar ini ya. Nah, kemudian menggunakan perbandingan gamma T tadi ya, P per C. Nah, dapatnya perbandingannya untuk kalau misalnya T0-nya satu hari, yang ini 1000 tahun, dapatnya adalah satu-satu semua. Kalau misalnya dibalik, posisinya dibalik, kita dapat bagian yang imajiner ya. Nah, ini imajiner. Kita dapat bagian yang imajiner. Jadi yang bagian imajiner itu dari cara pandang dari waktu Allah kepada manusia. Nah, itu dapatnya adalah imajiner. Nah, kalau misalnya bagian yang waktu imajiner, nah ini kan ada waktunya imajiner, T-nya, oh ini kecepatannya adalah imajiner ya, kecepatannya imajiner. Jadi
kecepatan diukur dalam tanda petik ya. Ini kita gunakan bahasa-bahasa fisika, meskipun itu juga tidak relevan. Ya, jadi kecepatan Allah katakanlah seperti itu. Nah, ini adalah imajiner bagi manusia. Nah, itu ya. Tapi jangan diputus dulu sampai di sini. Jadi kecepatan Allah itu adalah imajiner bagi manusia. Nah, ini imajiner. Nah, kemudian kalau misalnya ada waktu imajiner, nah, nanti mungkin kamu yang membuktikan apakah ada waktu imajiner itu atau tidak. Biasanya itu dibahas di kosmologi. Dari fisika teori ya. Nah, jadi nanti mungkin kamu yang ngecek apakah ada waktu imajiner itu ya. Nah, kalau misalnya waktu imajiner itu ada, nah, tentulah I gitu ya. Nah, sehingga jarak yang kita peroleh itu ada ini gerak lurus beraturan biasa V kali T. Nah, V-nya adalah V-nya adalah I yang ini tadi, I. Kemudian T-nya itu juga I kuadrat itu adalah -1. Nah, artinya jarak. Nah, jarak Allah dengan hambanya itu -1. Nah, kalau jarak sesuatu dengan yang lain itu adalah 0, itu artinya dia berdempetan, ya. Nempel. Ya. Tapi kalau minus, bagaimana kalau minus? Logikanya pasti yang mendekat tadi berada di dalam. Nah, itu ya. Nah, ini yang menyatakan ya. Jadi konsep relativistik ini analisis ya. Jadi hanya analisis untuk membimbing nalar kita bahwa memang Allah itu ternyata lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, kalau urat nadi saja di dalam, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, ini -1, maksudnya minus itu menunjukkan ya di dalam, gitu. Dalam tanda petik ya di dalam. Nah, akan tetapi ingat juga, bukannya Allah itu terkungkung dalam diri kita, enggak. Ya, tidak. Salah, karena Allah tidak menempati ruang. Kalau Allah menempati ruang, maka dia sama dengan hamba, karena kita itu menempati ruang dan waktu ya, sama dengan makhluk. Sedangkan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamisli sayun. Tidak sama dengan apa yang dimisalkan. Sehingga ada istilah jauhnya Allah dengan hambanya itu dia tidak berjarak. Jadi tidak ada jarak Allah dengan hambanya. Akan tetapi dekatnya tidak bersentuhan. Jadi dekatnya tidak bersentuhan. Jauhnya tidak berjarak, dekatnya tidak bersentuhan. Nah, ya. Jadi kalau masih meragukan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, nah, pikirlah. Nah, dari analisis fisika sederhana kita sudah tunjukkan bahwa seperti ini. Kemudian dari tafsir-tafsir yang ada di sini, hakikat di balik materi ini juga banyak yang menunjukkan wahwa ma'akum aina ma'kuntum. Dimanapun kamu berada, maka di sana aku, kata Allah. Kan? Nah, ketika Nabi Muhammad ditanya di mana Allah, katakanlah hai Muhammad bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu. Nah, kalau dia lebih dekat dari urat nadi, kenapa tidak tahu? Gitu. Nah, itu permasalahannya. Oke, itu ya. Nah, jadi itu beberapa titik poin yang ada di bab ke-7 ya, untuk menambah cerita. Nah, jadi silakan UASnya diselesaikan ya.
Jadi harapan Bapak semuanya bisa ke prodi satu-satu, walaupun enggak sekaligus, karena itu penting. Ya. Oke, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Reza? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada? Bowo? Uasnya mulai minggu depan, Pak ya? Berarti tidak harus hari Rabu dan kan, Pak? Terakhir minggu depan ya? Hmm, Nah, kan kemarin UASnya sudah sejak soal dikasih. Nah, terakhir iya. sampai UAS kan? Nah, Oh jadi iya, terakhir minggu depan ya? iya Pak. Jadi Rabu depan. Terakhir. Selfie? Wanti? Wanti di Palembang atau di Di Palembang, Pak. Lagi KKL di BMKG. Oh, ya pas lah. Jadi enggak ada lagi. Pak, kami di dusun, Pak. Ya. Tuh ya. Musdalifah? Enggak ada. Mirna? Nggak ada, Pak. Oke. Nadia? Tidak ada, Pak. Oke. Ada yang lain? Mirna? Ini Ima? Meli Destari, Aneng Miftahul Jannah, Horis Naini, Eva Rodia, Dwi Ayu, Monica, Maywinda, Andina Sulanjari. Oh, siapa ini yang banyak-banyak nih? Novia, Hendy, Alpin. Mana Alpin nih? Pin. Ayu. Sri Tanjung, Yeni, Novia, Novia, di mana Novia? Masih di dosen apa? Di Palembang, Pak. Yang nggak setoran kemarin itu, nah. Ngapa nggak jadi? Kemarin laka itu, Pak. Laka kampus tapi balik. Ngapa balik? Grogi, Pak. Malu, takut salah jadi diulangi lagi. Ya, kalau takut salah nggak bakal benar lah. Ya, Pak. Insya Allah besok langsung ke itu lagi. Ya. Iqbal, Arum, Marlia. Oke ya, jadi silakan itu dipahami, dikaji lagi. Jadi meskipun mata kuliah ini sudah selesai, nah, terlepas dapat nilai apa, KG, meskipun lah keluar juga dari UIN, kalau belum ketemu, nah, dalam tanda petik, ya, siapa yang sebenarnya, terus dicari ya. Terus cari seseorang yang bisa membimbing, menjelaskan itu ya. Karena itu percuma kalau kasarnya percuma hidup kalau nggak tahu. Nah, itu apakah hidup kita cuma untuk makan, tidur, kerja. Nah, kan itu kan. Kalau cuma hidup kita untuk makan, tidur ya kira-kira tidak jauh beda lah dengan yang berjalan kaki 4 misalkan, gitu kan. Walaupun ada juga yang jalan kaki 2 ayam misalnya kan. Nah itu. Kalau hidup kita cuman untuk makan, tidur, begawi, gitu kan. Rasanya sama juga dengan yang kalau apa? Kalau habis setrumnya dia mati, apa robot, gitu kan. Kalau cuma untuk pegawai-pegawai itu baik, itu robot baik kan. Nah, jadi ada sesuatu yang paling penting untuk untuk dipahami sebagai kenapa kita dihidupkan di dunia.
kenapa kita dihadirkan di dunia. Nah, itu yang harus dipahami, harus dicari. Jadi bukan cuma yang tadi. Ya. Kalau bisa menghidupi, gitu ya, dalam tanda petik. Jadi jangan bumi yang menghidupi kita yang menghidupi bumi, kan itu. Nah, itu tidak akan muncul, tidak akan tercapai kalau pikiran kita cuman itu tadi. Cuman, oh Pak, besok gawe, dapat duit, terus makan, tidur, besok itu lagi. Enggak. Jadi ada sesuatu yang lebih penting ya. Nah, itu. Ya. Jadi harapan Bapak ini bukan bukan akhir dari kuliah ya. Jadi awal dari kuliah untuk ke depan seterusnya. Jadi temukan jati diri kamu yang sebenarnya, temukan siapa yang menciptakan kita, apa sesungguhnya kehidupan ini apa sebenarnya. Nah, itu akan jauh lebih indah daripada cuman kerja. Itu harus kamu temukan supaya hidupnya bermakna gitu. Kalau enggak, ya itu tadi, enggak jauh dari yang berjalan kaki 4 meskipun yang kaki 2 dong, enggak jauh dari besi berjalan robot. Nah, ya, padahal esensinya tidak, kita diberi sesuatu yang lebih. Kalau dibanding dengan dengan hewan, katakanlah kita diberikan akal, gitu kan. Nah, robot ada juga akal. Iya, robot ada akal, tapi dia tidak punya naluri, rasa dia tidak punya. Secanggih apapun robot itu dibuat, dia tidak akan punya rasa. Rasa kasihan dan sebagainya. Rasa iba, emosi itu tidak ada robot. Nah, itu yang ya. Jadi itu harus digali, terus digali lebih dalam, dipahami. Nah, sambil tidur, sebelum tidur, ya, dipikir. Oke ya. Jadi itu, jadi UASnya untuk melengkapi syarat administrasi. Nah, supaya ada nilainya. Ya, supaya ada nilainya, nah, Bapak tunggu minggu depan, terakhir minggu depan untuk UAS. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Jadi nanti absen di learning, tetap di absen. Jadi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.